Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda karena yang muda yang berkarya. Oke teman-teman, ini berhubung mau tahun baruan ya teman-teman ya. Kita terjadi lagi kolam kita ini problem atau masalah ya di kolam kita ini. Baru usia 2 bulan ikan sudah bermatian ya, sudah bermatian. Sudah mati satu kolam ya teman-teman. Jadi di akhir tahun ini ya menjelang 2023 ikan kita mati satu kolam ya baru usia dua bulan teman-teman. Sementara ini tebarnya ini 650 ekor ya. Kita mendapati kerugian jutaan rupiah ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat keberhasilan kita aja, tapi lihat juga ini proses dan step by step kita. Kita juga mengalami kegagalan dan sampai detik ini masih ada aja ya kegagalan kita. Di balik keberhasilan itu pasti tetap ada batu-batu kegagalan tersebut ya teman-teman. Ini kita tebar 650 ekor ya. Ini saya mau hitung kerugian kita ya. Kerugian kita itu benihnya 650 ekor pertama tebar ya. Kalinya 1.200 per ekor, 1.200 rupiah per ekor ya. Jadi sekitar 780.000 ya teman-teman ya. Untuk benihnya aja. Untuk benihnya aja kita rugi 700.000 lebih. Ya teman-teman, untuk benihnya aja. Itu belum pakan yang kita keluarkan selama 2 bulan ini ya teman-teman. Pakan ini kurang lebih hampir 1 juta juga habisnya. Ya, belum lagi kita melakukan perawatan airnya, fermentasi airnya ya, listrik dan lain sebagainya. Jadi ruginya sekitar 2 juta lebih, 2 jutaan ya. Jadi dalam budidaya geram ini risikonya sebenarnya sangat besar. Ya. Kenapa saya bilang risiko sangat besar? Kita sudah beberapa kali ya atau sudah pernah mengalami kematian massal seperti ini, teman-teman. Gurami itu paling pantang kalau kualitas airnya itu jelek ya. Aplikasi sistem yang kita buat itu tidak jadi, ya fatal, teman-teman. Ikannya bisa mati satu kolam. Ya. Jadi risikonya seperti ini. Namun risiko keberhasilannya itu sangat besar, sekitar 80%. Kalau untuk kegagalannya ini hanya 20% ya, teman-teman. Jadi ya inilah namanya kita memelihara makhluk hidup, ya pasti ada gagalnya. Jadi seperti itu. Padahal semalam ya kita baru aja kita panen panen besar ya, sekitar keuntungan 30 jutaan ya untuk di kolam tanah kita. Baru dapat untung 31 juta, mungkin ini juga apa ya? Apa namanya? Harus di istilahnya harus diberi apalah, kita kurang mungkin kurang kurang sedekah lah mungkin ya. Ya inilah teman-teman. Jadi yang bisa diambil dari video ini ya atau manfaatnya ya teman-teman ya, memang rezeki itu nggak kemana ya teman-teman ya, jadi nggak usah khawatir ya dengan rezeki tersebut. Ini sebagian masih ada yang hidup ya, masih ada yang hidup, tapi ini sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena kita disibukkan dengan kolam tanah kita ya, sehingga kolam terpal kita ini tidak begitu kita urus ya. Bukan tidak begitu kita urus, makan tetap kita kasih, tapi pengecekan pH air yang tidak kita lakukan ya, karena kita masih disibukkan dengan melakukan pemanenan ya di minggu-minggu lalu ya teman-teman, karena permintaan itu sangat banyak sekali ya.
Jadi kita panen terus di dua kolam tanah kita yang ada di Bintang Maria ya. Jadi kolam terpal kita ini terbengkalai ya sementara, dan tidak kita cek pH airnya ya. Dan ternyata pH airnya sudah sangat sangat rendah ya. pH airnya down karena sumber dari bakteri tersebut itu atau amonia yang menyebar ke seluruh kolam, makanya airnya jadi hijau pekat. Air hijau seperti ini bukan semakin bagus ya, hijau pekat seperti ini ya, tapi kalau hijau dia masih hijau-hijau biasa itu bagus. Tapi ini airnya udah hijau pekat dan berbuih ya. Ini racun ya, racun sama oksigennya lebih banyak racunnya teman-teman. Jadi di sini kita nggak nggak selalu untung ya teman-teman ya, ada juga kerugiannya, tapi tertutupi dengan keuntungan kita di kolam-kolam lain. Jadi nggak ada ruginya budidaya gurame ini sebenarnya, cuman kita kurang teliti aja, jadi ada sedikit sedikit kerugian tapi tidak rugi ya, seperti itu. Sebenarnya kalau ini apa ya, maksudnya cepat ketahuan semalam ini mungkin masih bisa terselamatkan, seperti kita kuras total ya, lalu kita kita apakan ya, kita ganti air total lalu kita langsung obati dengan berbagai ramuan yang kita buat ya, ini masih bisa terselamatkan. Tapi memang sudah lama ini saya rasa ya, karena tidak begitu kita pantau ya. Kalau makan tetap kita kasih pagi sore hari ya, tapi tidak kita perhatikan pH airnya, jadi ya sudah fatal, habislah teman-teman. Nah ini air hijau yang bagus ya, ini bentuk air hijau yang bagus, dia hijaunya tidak begitu pekat ya teman-teman. Ini kolam sebelah air hijaunya bagus, ini ada rahasianya ya buat air hijau seperti ini. Dan ini dia hijaunya terlalu pekat ya, nampak perbedaannya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di video kali ini teman-teman banyak mendapatkan manfaat ya. Jadi apabila mendapati air kolamnya terlalu hijau ya, terlalu hijau pekat, itu bisa langsung dilakukan cek pH air ya. Kalau sudah seperti itu kan jadi pembelajaran kita lagi ya, agar kita bisa panen terus setiap bulannya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Ya, pada intinya di video ini jangan selalu melihat keberhasilan kita panen terus, tapi lihat juga ini kegagalannya ada, sisi kegagalannya pun ada juga. Jadi gimana kita menanganinya ya, ya intinya harus terus sering mengecek pH air agar tidak kebobolan ya, seperti kita ini. Karena disibukkan beberapa bulan terakhir ini, kita disibukkan dengan kolam tanah kita yang sudah siap panen. Jadi kita terkecoh dengan kolam terpal kita. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.